Halo semuanya, balik lagi sama gue Sui di Keep Nomad Indonesia. Dan kali ini kita bakal belajar gimana sih caranya biar kita bisa kerja sama klien asing. Selamat buat kalian yang emang udah mendapatkan klien asing pertama kalian. Dan buat kalian yang belum, tetap semangat dan usaha terus untuk mendapatkannya. Halo, gue Sui. Gue resign dari kerjaan lama gue karena gue pengen kerja sambil jalan-jalan. Ya, jadi di video ini buat kalian yang emang udah dapat klien atau yang belum, kalian bisa tonton. Dan ini gimana caranya kalian supaya bisa kerja dengan klien asing itu dengan lancar. Dan buat kalian yang udah, kalian bisa pelajarin ini untuk kestabilan atau sustainability pekerjaan remote kalian. Dan buat yang belum, kalian bisa pelajari gimana caranya ketika kalian akan bekerja dengan klien asing dan mempraktikannya ketika sudah mendapatkannya. Oke, yang pertama di sini gimana cara kerjanya bersama klien asing. Pertama, kita akan mempelajari gimana cara komunikasinya, terus juga bagaimana caranya kita atur zona waktu, terus juga gimana kalau ada revisi. Nah, 3 hal ini adalah hal-hal yang sangatlah penting buat kalian pelajari atau kalian improve gitu dalam pekerjaan kalian, karena ini bisa meningkatkan reputasi kalian di bidang pekerjaan remote itu. Dan tentunya klien akan lebih percaya lagi sama kalian. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ada 4 hal yang bisa kalian pelajari dan ini wajib kalian kuasai. Yang pertama itu adalah komunikasi. Ya, ketika kita bekerja remote atau bekerja dengan klien asing, bekerja secara digital, kita nggak ada kantor, kita nggak ada struktur, nggak ada susunan-susunan yang tersusun untuk pekerjaan kita. Misalnya biasanya kita di kantor kita nunggu kerjaan dari divisi C dulu nih, nunggu briefnya. Nah, biasanya kan kayak gitu, tunggu-tungguan atau kita memiliki jadwal tertentu untuk mengerjakan sesuatu. Nah, di sini tuh kita harus inisiatif dan semuanya itu tergantung sama diri kalian sendiri, guys. Jadi dalam pekerjaan remote ini yang diandalkan itu emang diri kalian sendiri. Kalian nggak bisa ngandelin orang lain atau divisi lain karena emang nggak ada. Jadi klien langsung mempekerjakannya kalian sendiri itu. Makanya di sini kalian itu nggak boleh buat klien itu nebak-nebak. Jadi jangan buat klien nebak-nebak, dan kalau bisa itu update sebelum ditanya. Update sebelum ditanya tuh kayak gimana, Bang? Contohnya seperti klien itu udah memberikan brief gitu, udah memberikan brief dan kalian itu langsung ngerjain aja, kayak ngerjain briefnya, udah mempelajari semua briefnya, terus kalian praktekin langsung kalian kerjain. Tapi kalian nggak update dulu nih ke klien kalian, kayak ini briefnya sedang dikerjakan ya, pokoknya lagi on progress, pokoknya lu lagi ngerjain itu tapi lu malah nggak ngabarin. Nah, itu salah, guys. Kalian itu harus update, karena klien kita itu perlu update dari kita supaya mereka tahu waktu kerja kita, terus juga cara kerja kita, dan briefnya atau pekerjaan yang mereka berikan itu sudah sampai mana. Jadi sebelum klien itu menanyakan progresnya ke kalian, kalian itu bisa langsung update atau langsung kasih tahu progresnya baru sampai sini ya, saya sedang melakukan ini di project ini, seperti itu. Jadi jangan sampai buat klien itu harus nebak-nebak, ini pekerjaannya udah nyampe mana ya, kayak gitu, jangan sampai. Selanjutnya, untuk yang selanjutnya kita harus pahami klien kita. Ya, kalau misalnya yang pertama tadi ini komunikasi, yang jangan sampai buat klien kalian itu nebak-nebak dan kalian harus update sebelum ditanya. Itu mau dari negara manapun itu pasti kepake dan emang itu harus dilakukan. Tapi yang materi selanjutnya yaitu pahami klien kalian. Ini kalian harus tahu bagaimana klien itu bekerja seperti biasanya. Dan mungkin kita nggak bisa langsung secara personal, dia biasanya kayak gini. Nah, paling gampang kita itu nebak atau kita cari taunya itu dari kebiasaannya orang-orang tersebut di negaranya. Contohnya di Amerika, kalau kalian mendapatkan klien orang Amerika, biasanya mereka langsung pengen sesuatu tuh langsung gitu, straight to the point, apa yang emang ingin mereka kalian kerjakan gitu loh. Kayak kerjaan yang emang mereka berikan itu langsung tujuannya apa, hasilnya seperti apa, dan kalian harus membuat seperti itu. Jadi di sini nggak ada terlalu banyak basa-basi yang harus sepertinya enaknya ini nih, enggak. Nah, kalau misalnya klien Amerika tuh biasanya langsung kalian emang ngerjainnya sesuai dengan briefnya itu
1:1 gitu, sesuai dengan briefnya. Yang selanjutnya itu ada Australia. Ini cenderung biasanya santai, open terhadap diskusi juga. Jadi apa yang emang kalian kerjakan atau brief yang diberikan bisa kalian diskusikan terlebih dahulu sebelum kalian kerjakan. Dan juga biasanya nggak menuntut kita lebih gitu loh. Jadi apa yang emang dikerjakan dia emang ekspektasinya segitu. Tapi kalau misalnya kita emang mau sustain di pekerjaan ini sebisa mungkin lebihin dari ekspektasi mereka. Yang selanjutnya ini ada wilayah Eropa. Mereka itu sangatlah detail dan tepat waktu. Ya karena kita kan emang sendiri dalam pekerjaan remote ini. Kita nggak ada kantor, kita nggak ada divisi, kita nggak punya admin kita sendiri untuk pekerjaan ini. Jadi pekerjaan yang diberikan itu memang kita harus pelajari sedetail mungkin dan sebisa mungkin harus menyelesaikannya itu tepat waktu. Nah itu tuh sangat penting buat klien Eropa ini. Dan emang karena kita memang nggak ada kantor, kita nggak punya divisi juga, ini penting banget buat kalian yang namanya punya komunitas pekerja remote. Nah komunitas pekerja remote itu bisa kalian lempar pertanyaan, kalian bisa saling sharing. Kalau klien ini tuh biasanya gimana sih, dan kalau pekerjaan ini harganya biasanya berapa. Nah di situ kalian bisa cek pasar, bisa cek klien juga. Nah makanya kalian itu perlu menurut gua masuk ke sebuah komunitas pekerja remote. Oke, kita move ke poin selanjutnya. Ini juga mungkin jarang dibahas, tapi ini simple dan seru menurut gua. Karena dengan kita bekerja dengan klien asing atau klien dari luar negeri, tentunya ada perbedaan zona waktu yang sangatlah jelas gitu. Nah perbedaan zona waktu ini bisa kalian manfaatkan untuk pekerjaan kalian gitu loh. Semisal yang gue kerjakan itu klien dengan Brazil gitu. Nah itu memiliki jeda waktu tuh yang sangatlah beda gitu, perbedaan zona waktunya. Nah di sini zona waktu itu bisa kalian jadikan sebuah keunggulan. Karena apa kayak gitu? Kita bisa mengerjakan kerjaan kita saat mereka tidur, dan kerjaan kita juga bisa selesai saat mereka bangun. Ini gimana contohnya? Gue kasih tahu contohnya. Jadi contohnya itu kayak gue mendapatkan brief itu biasanya malam-malam tuh. Biasanya jam 9 gue ada meeting, terus baru ada kita kan ngikutin waktu di Brazil, itu mungkin ada pagi atau siang jam segituan. Nah terus briefnya dikasihnya malam, lalu untuk kerjaan detailnya juga dikasihnya malam, bahkan tengah malam biasanya jam 3 baru dikasih brief atau baru dikasih skrip. Nah pagi ke siang itu waktunya kita ngerjain tuh, mereka malah waktunya tidur karena udah beda zona waktu gitu. Setelah kita ngerjain dari pagi sampai siang, terus semuanya udah selesai, kita langsung submit dan kita berikan pertanyaan, ada yang ingin minta direvisi dan lain-lain ketika mereka saat tidur gitu. Nah nanti mereka bangun itu ketika mungkin jam 8 atau jam 9. Nah itu waktunya kita membahas pekerjaan kita. Habis itu ya udah nanti kita revisinya besok paginya lagi. Sementara mereka di daylightnya mereka malah kebalik sama kita. Kayak gitu guys. Dan untuk yang selanjutnya di sini ada revisi dan keluhan. Ini penting banget buat kalian karena ketika kita bekerja remote tentunya KPI yang kita punya itu tergantung sama yang klien minta. Nah di sini ketika terjadinya sebuah revisi kayak tolong dong bagian ini diperbaiki ke arah yang ini, seperti itu. Kalian itu harus berani untuk menghadapi, jangan menghilang. Ini tuh menjadi sebuah gambaran atau pembuatan reputasi kalian menjadi lebih baik gitu. Ketika ada sebuah revisi ya itu nggak apa-apa. Kita memang pasti memiliki kesalahan, kita pasti memiliki kekurangan, dan gue yakin semuanya itu nggak mungkin atau nggak mudah untuk menjadi seorang yang sempurna dalam pekerjaan ini. Makanya ketika ada revisi atau keluhan dari klien, itu kalian jangan kabur apalagi menghindar. Kalian harus hadapi dan pertanyakan. Menurut Anda, menurut klien ya, menurut klien kalian itu revisi apa sih yang kurang, kayak bagian mana yang harus diperbaiki, dan apa keluhannya selama bekerja sama kita gitu.
kayak ada yang kurang di komunikasinya kah, atau kurang di cara kita update, cara kita briefing, atau komunikasi kita masih kurang. Nah itu kalian harus update gitu, kalian harus mempertanyakan gitu, istilahnya menanyakan feedback dari klien kalian. Selanjutnya itu, jadi sebelum kalian melakukan revisi untuk pekerjaan kalian itu, kalian itu konfirmasi dulu yang diperbaiki, yang bagian misalnya bagian A, B, C. Baik, yang diperbaiki itu bagian A, B, C. Ya udah kalian perbaiki aja bagian A, B, C-nya. Habis itu kalian konfirmasi bahwa yang ingin direvisi bagian ini saja, tidak ada tambahan lain. Jadi kalian jangan mengubah apa yang emang gak klien kalian pengen gitu. Jadi emang diubah yang emang direvisi aja. Nah itu kalian harus profesional di situ. Apa yang harus direvisi, mana yang enggak gitu. Selanjutnya di situ adalah baru kerjakan kerjaannya. Jadi kalau emang ada revisi, ada keluhan, kalian serap dulu. Kalian teman-teman pelajari dulu revisinya di bagian mana, keluhannya di bagian mana, apa kesalahannya, apa yang menjadikannya ini pengulangan atau perbaikan. Kalian harus pelajari poin mana yang emang diperbaiki dan mana yang nggak perlu gitu. Nah setelah kalian udah pelajari semua, konfirmasi seperti yang ini, kita konfirmasi, baru deh habis itu kita kerjakan. Dan balik lagi ke sini, sebelum kita update, kita juga harus yang namanya update sebelum ditanya. Jadi setelah kita revisi, kita udah ngerjain semuanya, kita harus update progres revisi kita juga di mana. Terus juga kita harus update revisinya udah selesai atau belum, dan bagian mana lagi yang direvisi itu kalian catat. Kalian harus catat masing-masing bagian tersebut gitu. Oke. Jadi dari bekerja sama klien asing itu menurut gua mudah-mudah gampang, dan semua itu akan mudah ketika kita emang udah terbiasa dan berjalan seiring waktu. Jadi keempat poin ini harus kalian pelajari dan emang harus kalian pahami. Jadi mau dari yang pertama itu, yang satu ini komunikasi, terus juga pahami klien kalian, dan zona waktu kalian juga harus pelajari. Terus juga kalau revisi kayak gimana, itu kalian harus kuasai semua ini. Kenapa? Karena ini adalah pendukung dan membuat pekerjaan kita di bidang ini tuh sustain. Mau kalian di web design, SEO, atau virtual assistant, tentunya 4 hal ini tuh sangatlah krusial dan emang harus kalian pelajari dan kuasai betul-betul gitu. Ya, jadi kesimpulannya apa Bang? Bekerja dengan klien asing itu bukanlah hal yang emang harus kalian takuti. Kalian harus berani hadapi, dan semuanya itu memang butuh proses dan belajar. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah minder ketika berhadapan dengan klien dari luar negeri. Kalian harus berani untuk menghadapinya dan tentunya mengambil pekerjaan tersebut. Jadi emang kalian harus berani ambil keputusan, kalian harus pintar, dan nego-negonya itu kalian juga harus pintar. Apa kita bahas kalian gimana caranya kita nego harga dengan klien asing? Gimana? Penasaran nggak? Kalau kalian penasaran, bisa kalian tulis di kolom komen di bawah. Jadi kesimpulan dari video ini adalah komunikasi yang jelas, jangan buat klien nebak-nebak. Catat itu. Selanjutnya ada zona waktu yang dikelola sama dengan keunggulan kompetitif kalian. Yang seperti gue bilang, ketika mereka tidur kita bekerja, ketika mereka bekerja kita udah tidur karena hasilnya sudah selesai. Selanjutnya revisi bisa kalian hadapi dengan tenang. Jangan gegabah, kalian harus pelajari semuanya, serap semua minus kalian atau semua keluhan dari klien atau apa yang emang direvisi dari klien, kalian serap semua, baru kerjakanlah itu semua dengan tenang supaya reputasi dan citra kalian sebagai pekerja remote itu tetap baik di mata klien atau bahkan klien yang akan datang selanjutnya. So gitu aja dari gua Soy. Buat kalian yang emang pengen belajar kerja remote dari awal dan dibimbing sampai mendapatkan klien pertama kalian, tentunya kalian harus mempelajari banyak skill yang emang dicari banget sama market. Makanya kami Keep Nomad Indonesia adalah all-in-one platform yang dimana kalian bisa upgrade skill di bidang SEO, copywriting, web design, dan masih banyak profesi lainnya sampai ada 10 ya yang bisa kalian pelajari. Dan selain itu kalian juga akan dibimbing sampai mendapatkan pekerjaan remote pertama kalian.
So buat kalian yang tertarik, kalian bisa langsung aja klik link di bawah untuk ke website kami. Jadi buat kalian yang suka video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Keep Nomad Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Sui pamit. Bye-bye.